Shalom teman-teman, welcome home. Nah, siapa nih yang semangat untuk memasuki bulan yang baru? Semangat dong Ger, yuk kita mulai ibadahnya. Kita berdoa dulu, selanjutnya teman-teman menonton video persiapan ibadah ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pagi ini yang Kau telah berikan buat kami. Kami masih bisa bangun dengan sehat, dengan kuat, dan kami akan memulai ibadah ini ya Tuhan. Berkati ibadah ini, lindungi kami dari dan bimbing kami dari segala apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya Bapa, supaya kami dapat mengerti apa firman-firman-Mu yang dibawakan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman semua, meskipun kita sedang beribadah di rumah, ayo perhatikan apa yang harus dipersiapkan. Pertama-tama, kalian harus tetap pakai baju yang rapih, sopan, dan nyaman ya, karena kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, teman-teman harus tetap fokus dalam beribadah. Jangan sambil makan, main, ataupun ngobrol ya. Yang ketiga, ibadahlah dengan antusias ya teman-teman. Jangan sambil tidur-tiduran karena mata Tuhan melihat kita semua. Yang terakhir, teman-teman harus tetap semangat dalam beribadah. Ibadahnya harus sungguh-sungguh agar hati Tuhan tetap disenangkan. Nah, masih tentang integritas yo. Bulan lalu kita belajar untuk menjaga hati. Bulan ini kita harus tahu apa sih yang penting untuk kita supaya bisa kita pertahankan. Oh, memang buatmu apa yang penting Gerald? Yang pasti hal pertama adalah keselamatan. Karena tujuan Tuhan Yesus untuk datang ke dunia kan supaya kita bisa selamat. Oh, bener juga ya. Berarti keselamatan penting banget ya. Iya, mari siapa sih yang dapat keselamatan itu? Mari kita dengar ceritanya ya teman-teman. Asik, yuk kita mulai ibadahnya dulu. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu. Ku punya Tuhan yang sayang padaku, kemana-mana Dia selalu sertaku. Namanya Yesus, Dia Bapakku, Dia sahabat terbaikku. Ku punya Tuhan yang sayang padaku, kemana-mana Dia selalu sertaku. Namanya Yesus, Dia Bapakku, Dia sahabat terbaikku. Yesus nomor satu di hatiku. Oh, 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 Yesus nomor satu di hatiku. Ku punya Tuhan yang sayang padaku, kemana-mana Dia selalu sertaku. Namanya Yesus, Dia Bapakku, Dia sahabat terbaikku. Yesus nomor satu di hatiku. Oh, 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 Yesus nomor satu di hatiku. Iblis jauh-jauh tak berani ganggu aku, karena ada Yesus bersamaku. Iblis jauh-jauh tak berani ganggu aku. Awas minggir, 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 minggir.
terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Hidupku di tangan-Mu Yesus, jadikanku seperti-Mu selalu. Pakaiku menjadi terang untuk memuliakan-Mu. Ku mau jadi terang seperti bintang
Shalom adik-adik, kita mau masuk ke firman Tuhan hari ini, tapi sebelum itu kita mau siapkan hati kita mau berdoa dulu. Kakak undang setiap adik-adik untuk sikap doa yang baik, kita arahkan hati kita ke hadapan Tuhan, untuk kita benar-benar sungguh-sungguh berdoa dan minta sama Tuhan, untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tutup matamu, lipat tanganmu yuk. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, kami bersyukur juga buat bulan yang baru ini Tuhan, di bulan Juni ini Tuhan, kami bersyukur di minggu pertama ini, kami boleh kembali lagi beribadah, kami boleh juga kembali lagi mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hari ini kami penuh dengan antusias, kami penuh dengan semangat untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya lewat firman-Mu ini, kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan, berkat secara rohani, untuk kami boleh bagikan kepada teman-teman kami, kepada keluarga kami, bahkan kepada sekalipun orang-orang yang tidak kami kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami untuk duduk diam, untuk kami boleh sungguh-sungguh di hadapan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak bersyukur kita boleh berkumpul lagi. Walaupun kita masih secara online ya adik-adik, kakak percaya adik-adik di rumah pasti sungguh-sungguh dan antusias untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini minggu pertama di bulan Juni adik-adik. Kakak bersyukur kita sudah melewati 5 bulan di tahun 2021 dan kita masuk di bulan ke-6 ini di tahun 2021 adik-adik. Dan kakak percaya adik-adik semua pasti antusias walaupun kita masih secara online. Dan hari ini kakak mau bercerita. Tapi sebelum kakak bercerita, kakak mau tanya kepada setiap adik-adik. Siapa yang di sini adik-adik semua percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita? Wah, kakak percaya. Adik-adik di rumah pasti percaya bahwa Tuhan sanggup menyelamatkan kita semua. Pertanyaannya adalah gini adik-adik, apakah cuma kita saja? Atau ada orang lain yang bisa Tuhan selamatkan? Atau ada mungkin teman-teman kalian yang mungkin dia belum mengenal akan Tuhan, tapi dia juga terima keselamatan tersebut? Nah, jadi satu pertanyaan buat setiap adik-adik. Dan kakak yakin adik-adik pasti di rumah bertanya-tanya, kira-kira cuma aku doang gak ya? Atau ada orang lain lagi? Atau mungkin teman-temanku juga bisa diselamatkan. Hari ini kita akan mendengarkan adik-adik. Ada 2 tokoh. Pertama adalah salah satu muridnya Tuhan Yesus. Kakak belum mau sebutkan namanya dulu. Karena kalau kakak sebutkan namanya, adik-adik di rumah pasti tahu. Lalu yang kedua adalah tokoh seorang prajurit yang gagah perkasa adik-adik. Dari mana? Dari bangsa Romawi. Kita tahu ya, orang Romawi ini adalah yang sekarang ini kita sebut negara Italia. Itu dia adalah orang-orang yang di luar dari non-Yahudi adik-adik. Nah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus sudah bangkit naik ke surga, dan dia naik ke surga, murid-muridnya melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan Yesus, yaitu menceritakan, membagikan firman Tuhan ke bangsa-bangsa adik-adik. Tapi sebelum itu, kakak yakin mereka mulai dari hal yang paling kecil dulu, yaitu di sekitar mereka. Mereka lakukan itu, mereka beritakan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi yang mereka sudah mengenal akan Tuhan, tapi mereka butuh lebih dalam lagi untuk mengenal akan Tuhan, supaya mereka diselamatkan. Semua murid-murid Tuhan Yesus melakukan hal tersebut. Tapi tiba-tiba adik-adik, ada satu kejadian menarik yang Tuhan berikan kepada yang tadi kakak bilang, satu prajurit dari Romawi. Tuhan berikan dia mimpi loh adik-adik. Tuhan berikan dia mimpi di mana dia melihat ada satu sosok yang bercahaya. Wah, kita tahu ya, kalau kita melihat mimpi bercahaya, itu pasti malaikat Tuhan yang datang. Lalu dia menyuruh orang tersebut untuk mencari salah satu murid Tuhan Yesus yang ada di kota Yope. Untuk apa? Untuk dia undang
masuk ke dalam rumahnya dan bercerita tentang Tuhan Yesus, tentang yang namanya keselamatan, adik-adik. Seketika orang itu bangun, adik-adik. Karena orang itu salah seorang prajurit yang punya jabatan tinggi, dia langsung, karena mungkin dia mengenal akan Tuhan, dia percaya akan Tuhan. Dan dia menyuruh anak buahnya 2 orang loh, adik-adik, untuk mencari yang namanya Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus yang ada di kota Yope, yang sedang memberitakan firman Tuhan kepada orang Yahudi, adik-adik. Itu mimpi pertama dari Cornelius, seorang prajurit Romawi. Kakak bergeser ke salah satu muridnya Tuhan Yesus. Tadi kita sudah dengar bahwa Tuhan berfirman kepada Cornelius lewat mimpinya. Yang kedua adalah Petrus, yang kita kenal Simon Petrus, adik-adik. Dia ada di kota Yope, adik-adik. Pada saat itu dia sedang ada di salah satu rumah orang setempat, di mana dia mau berdoa di atas rumah. Kebiasaan orang Israel adalah mereka mencari tempat yang paling tinggi di rumah tersebut, di rumah mereka di mana mereka berada, untuk berdoa. Pada saat mau mulai berdoa, si Petrus ini terasa lapar, adik-adik. Terasa lapar. Tapi dia tetap berdoa, dan tiba-tiba, adik-adik, di saat dia merasa lapar, dia mau makan, tiba-tiba Tuhan berkata-kata, adik-adik. Tuhan memberikan penglihatan kepada Petrus. Dalam penglihatan tersebut, Petrus dilihatkan ada binatang berkaki 4, binatang liar. Lalu ada binatang yang menjalar, adik-adik. Lalu juga ada burung-burung, adik-adik. Lalu Tuhan berkata gini, Petrus, sembelih dan makanlah. Petrus kaget, adik-adik. Tuhan, aku kan tidak pernah makan sesuatu yang haram, yang najis, yang tidak boleh dimakan sesuai dengan hukum Taurat. Lalu Tuhan bicara lagi sama Petrus. Apa yang haram, apa yang najis, kalau Allah yang berfirman, lakukanlah. Itu kurang lebih kata-katanya, adik-adik. Sampai 3 kali loh, adik-adik. Sampai 3 kali Tuhan berkata-kata seperti itu. Pada saat akhir penglihatannya, semuanya diangkat lagi naik ke langit, adik-adik. 4 binatang berkaki 4, binatang liar, binatang yang menjalar, dan burung-burung itu diangkat lagi ke langit. Petrus pada saat itu tersadar dan dia mulai berpikir, apa ya arti penglihatan ini? Apa ya arti penglihatan ini? Apa yang Tuhan mau lakukan? Karena kakak yakin namanya murid Tuhan Yesus itu percaya setiap apa yang Tuhan katakan ada artinya. Pada saat Petrus lagi berpikir nih, artinya apa ya? Tiba-tiba Tuhan berkata, Petrus, akan ada 2 orang yang mencari kamu di bawah. Kamu gak usah takut. Kamu datang ke bawah, ikut mereka pergi. Dan apa yang terjadi benar, adik-adik? Pada saat Tuhan berbicara seperti itu, 2 orang utusan Cornelius yang prajurit dari Romawi datang. Dia mencari namanya Petrus. Lalu Petrus bergegas mendengar hal tersebut, dia bergegas turun dari tempat dia berdoa. Dia membuka pintu dan dia berkata, aku Petrus yang kalian cari. Ada apa? Lalu diceritakanlah sama 2 prajurit yang diutus oleh Cornelius. Lalu Petrus dengan senang hati ikut 2 prajurit tersebut berkunjung, datang ke rumah Cornelius. Dari Yope sampai ke tempat Cornelius yaitu Kaisera, adik-adik. Dan di sana Cornelius yang datang menyambut Petrus,
dia langsung menyambut Petrus dan berlutut di hadapan Petrus. Lalu Petrus mengangkat dia, lalu Petrus berkata gini, "Aku sama manusia biasa seperti engkau. Ada apa yang hingga engkau mengundang aku ke sini?" Lalu diceritakanlah Kornelius tentang mimpinya dia. Lalu Petrus mulai sadar, adik-adik. Mulai mengerti arti dari mimpi penglihatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Kornelius, kepada Petrus. Artinya adalah gini, adik-adik. Dulu orang-orang pemikirannya murid-muridnya Tuhan Yesus adalah kalau kita mau memberitakan firman Tuhan lebih mudah kepada orang Yahudi. Karena mereka lebih mengenal akan Tuhan. Tetapi adik-adik, Tuhan beracara lain loh adik-adik. Lewat penglihatan, lewat mimpi Kornelius, lewat penglihatannya Petrus, Tuhan mau bukan cuma orang Yahudi adik-adik yang diselamatkan, yang mengenal akan nama Yesus, mereka diselamatkan, lalu mereka naik ke surga. Enggak. Yang Tuhan mau adalah setiap bangsa-bangsa di luar dari bangsa Yahudi. Tuhan juga mau selamatkan. Karena Tuhan tidak memandang dari mana kamu berasal, dari suku mana kamu berasal, dari bangsa mana kamu berasal, kulit kamu warna apa, mata kamu seperti apa, rambutmu warnanya seperti apa. Tuhan tidak pandang itu, adik-adik. Tuhan mau setiap manusia yang mau mengenal nama Tuhan Yesus, mau belajar mengerti apa itu Tuhan Yesus, dan Tuhan mau memberikan keselamatan itu kepada semua orang, kepada semua bangsa. Di situ akhirnya Petrus mengerti bahwa memberitakan firman Tuhan, memberitakan keselamatan, itu bukan cuma untuk bangsa Yahudi, tapi juga untuk bangsa-bangsa lain. Singkat cerita adik-adik, Petrus mulai ditanyai oleh orang-orang Yahudi, bahkan oleh orang-orang mungkin murid-muridnya Tuhan Yesus yang lain. "Petrus, kenapa kamu memberitakan keselamatan firman Tuhan tersebut kepada orang di luar non-Yahudi?" Lalu Petrus bercerita. Sekali lagi, Petrus bercerita tentang mimpi Kornelius yang dihubungkan dengan penglihatan dari Petrus. Dahsyat adik-adik. Pada saat Petrus mulai berkata-kata seperti itu adik-adik, adik-adik tahu, orang-orang yang tadinya pemikirannya cuman, oh iya dah, beritakan firman Tuhan kepada orang Yahudi saja. Saat itu berubah adik-adik. Berubah bahwa mereka ini selama ini salah. Harusnya mereka memberitakan firman Tuhan kepada semua bangsa, kepada semua orang. Dan dahsyatnya lagi adik-adik tahu, waktu di rumah Kornelius, banyak orang non-Yahudi datang untuk menyambut Petrus dan mendengarkan Petrus. Dan di saat itu adik-adik, semua orang yang ada di rumah Kornelius itu mengenal nama Tuhan Yesus. Mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh. Mereka mulai menerima Kristus sebagai keselamatan dalam hidup mereka, adik-adik. Nah, adik-adik, kakak percaya buat setiap adik-adik di rumah. Kakak percaya banget kalau adik-adik pasti digunakan sama seperti Tuhan menggunakan Petrus. Untuk apa? Untuk memberitakan firman Tuhan. Memberitakan keselamatan tersebut kepada semua orang. Bukan cuma rumahmu doang. Bukan cuma saudara-saudaramu saja. Bukan cuma teman-teman yang sama seperti kalian. Tapi orang-orang yang belum mengenal akan nama Tuhan. Dimulai dari mana? Hal simple, teman-teman kalian. Kalian ceritakan Tuhan Yesus. Kalian ceritakan apa yang pernah Tuhan Yesus perbuat dalam hidup kalian. Kalian ceritakan. Nanti
kakak percaya apa yang kalian ceritakan itu akan berbuah keselamatan buat setiap mereka adik-adik. Adik-adik, jangan ragu untuk memberitakan keselamatan kepada semua orang. Karena kenapa? Keselamatan itu penting. Penting buat kita, buat orang lain, buat keluargamu, bahkan buat siapapun. Itu penting. Karena kita percaya satu orang diselamatkan, semua orang pasti akan juga diselamatkan adik-adik. Jangan ragu untuk memberitakan keselamatan, karena keselamatan itu penting. Sekali lagi, adik-adik harus jadi Petrus. Harus jadi Petrus. Karena kenapa? Jadi murid-muridnya Tuhan Yesus. Jadi Cornelius. Karena mereka adalah orang-orang yang menerima keselamatan itu. Baik Yahudi, non-Yahudi, bangsa apapun, kulit apapun kalian, suku apapun kalian wajib menceritakan tentang keselamatan tersebut. Siapa yang siap untuk menceritakan keselamatan kepada semua orang? Kakak yakin adik-adik di rumah semangat untuk memberitakan keselamatan tersebut. Hari ini kita belajar keselamatan itu penting. Bukan cuma untuk satu bangsa, tapi banyak bangsa, banyak orang. Yuk, hari ini kita sudahi firman Tuhan hari ini. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan hari ini kami mengerti satu hal Tuhan. Lewat cerita Petrus dan Cornelius Tuhan. Bahwa Tuhan menjanjikan keselamatan untuk setiap kami. Keselamatan bukan cuma untuk setiap kami, tetapi orang-orang yang ada di dunia ini Tuhan. Tuhan janjikan keselamatan tersebut dan kami mau menjadi alat untuk memberitakan firman Tuhan, untuk memberitakan keselamatan yang Tuhan telah berikan dalam hidup kami, untuk kami bagikan kepada teman-teman kami, kepada orang yang tidak kami kenal, kepada keluarga kami yang belum mengenal, mungkin belum mengenalkan nama Tuhan, atau kepada setiap orang-orang yang butuh keselamatan tersebut Tuhan. Kami tidak malu Tuhan, kami akan berani untuk kami melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami percaya Tuhan yang mampukan kami untuk kami mampu melakukan firman Tuhan hari ini. Dan kami percaya firman itu akan berbuah manis, akan berbuah lebat di hadapan Tuhan. Dan kami percaya juga lewat firman Tuhan hari ini, hidup kami boleh diubahkan. Hidup kami boleh dirubah seperti cara pemikiran murid-murid Tuhan Yesus sebelumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan pulang, kami mau akhiri firman Tuhan hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Wah, seru banget. Meski Israel adalah bangsa pilihan Tuhan, tapi keselamatan itu tidak hanya untuk bangsa Israel loh, melainkan untuk semua orang yang percaya dan mengakui Yesus sebagai Tuhan. Benar sih yo, termasuk juga kita dan teman-teman yang di rumah. Tapi kita semua yang sudah selamat harus tetap menjaga keselamatan itu loh. Betul, seperti yang dikatakan di kitab Filipi, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, pokoknya jangan hilang deh. Banyak banget ya hal yang kita pelajari pada hari ini, sampai nggak kerasa ibadah sudah selesai. Iya sedih nih, tapi minggu depan kita masih ketemu lagi kok di Bado Online Kids Ministry. Tapi untuk teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe dan follow YouTube channel dan Instagram Kids Ministry GBI dan Mogot. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Happy Sunday, God bless you. Adik-adik, kita sudah menyelesaikan ibadah kita dari awal. Adik-adik sudah mulai mempersiapkan ibadah. Kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sudah menari buat Tuhan, dan sudah juga mendengarkan firman Tuhan hari ini. Nah, ini adalah akhir dari ibadah kita. Tapi kakak percaya ini bukan dari akhir dari kita ibadah sama Tuhan untuk minggu-minggu ke depan. Tapi kakak percaya kita mau tutup ibadah hari ini dengan kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat ibadah hari ini. Kami bersyukur juga kalau Tuhan telah berikan waktu untuk kami boleh beribadah, khususnya di minggu pertama di bulan Juni ini Tuhan. Kami percaya dari awal ibadah sampai pada akhirnya Tuhan, kami sudah menerima berkat rohani yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami percaya selesai ibadah hari ini, kami tidak akan sia-sia menerimanya Tuhan. Tapi kami boleh menerima setiap ibadah yang kami lakukan, setiap firman Tuhan yang kami lakukan, kami tanam dalam hati kami.
dan kami akan buat menjadi tumbuh subur dan berbuah manis di hati kami, dan kami boleh impartasikan buat setiap orang-orang di sekitar kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap adik-adik di rumah, Engkau memberkati keluarga mereka, Tuhan. Kami percaya minggu depan, di minggu kedua, Tuhan akan kumpulkan kami lagi, walaupun secara online, tapi kami percaya, kami tetap antusias untuk beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sebelum kami berpisah, kami mau arahkan hati kami ke hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Adik-adik, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, saat ini pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia, sukacita dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah yang dicurahkan Allah Bapa mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya dan bahkan sampai selama-lamanya. Adik-adik yang sudah menerima berkat dan sudah mendengarkan firman Tuhan dan sudah beribadah, katakan amin. Ku punya Tuhan yang sayang padaku, kemana-mana Dia selalu sertaku. Namanya Yesus, Dia Bapakku, Dia sahabat